Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Prof. Lani Ampe, ahli filologi dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Beliau akan menjelaskan hubungan yang berkaitan dengan Kerajaan Banjar dan Kesultanan Buton. Kita dengarkan apa yang disampaikan beliau. Untuk di Kalimantan dan Kesultanan Buton ada di Sulawesi. Dan pada masa lampau hubungan Buton dengan Banjar rupanya tidak dapat dipisahkan. Itu dibuktikan dengan beberapa dokumen tertulis di Buton, terutama dokumen-dokumen yang tersimpan di arsip arsip kerajaan Belanda di Kentelve, yang sekarang ada di Buton, di arsip Kesultanan Buton juga, bahwa di dalam naskah Buton itu menggambarkan bahwa hubungan antara antara Kesultanan Banjar dengan Kesultanan Buton memang tidak dipisahkan. Misalnya beberapa surat-surat Sultan Banjar yang ditujukan kepada Sri Sultan Buton pada akhir abad ke-18, di mana di dalam surat Sultan Banjar itu menanyakan kepada Sultan Buton tentang orang-orang terbaiknya, apakah sudah mendapatkan sudah didudukan di dalam jabatan Sah Bandar atau belum. Jadi ada sebuah surat Sultan Banjar ditujukan kepada Sri Sultan Buton yang isinya itu menanyakan orang yang dikirim oleh Sultan Banjar dari Banjar untuk menjadi pejabat di Buton, yaitu menjadi pejabat Sah Bandar. Itu informasi di dalam surat. Nah, kemudian juga kebetulan yang menulis hikayat negeri Buton itu adalah saudagar dari Banjar. Seorang saudagar dari Banjar. Ketika saudagar dari Banjar itu, seperti diinformasikan di dalam hikayat negeri Buton itu, setelah mendengarkan proses berdirinya atau sejarah berdirinya kerajaan Buton itu, ternyata kesimpulan penulis Banjar itu rupanya proses berdirinya, sejarah berdirinya kerajaan Buton termasuk pembentukan rajanya di Buton itu tidak berbeda dengan sejarah berdirinya dan pengangkatan raja yang di Pertuan Kesultanan Banjar. Apa dia katakan bahwa yang di Pertuan Kesultanan Banjar itu pertama kali berdiri, itu telah berdiri 120 kerajaan di dalam kerajaan Banjar itu sebelum kerajaan Banjar itu berdiri, dan pada akhirnya seluruh kerajaan yang di bawah Banjar itu takluk melebur dengan pendekatan antar elit kerajaan, pendekatan persahabatan, maka masuklah menjadi kerajaan Banjar semua. Demikian halnya ternyata di Buton juga seperti itu juga. Pertama berdiri kerajaan Buton itu memang di sana telah berdiri puluhan kerajaan juga, dan setelah berdiri kerajaan Buton sebagai kerajaan modern atau kerajaan Islam, maka masuk kerajaan-kerajaan kecil itu menjadi menyatu dalam kerajaan Buton. Seperti itu. Jadi memang hubungan Banjar dengan Buton tidak bisa dipisahkan, karena memang juga di dalam naskah-naskah persebaran Islam, kemudian dalam undang-undang Melayunya itu tidak bisa dipisahkan, dan itu bisa ditelusuri atau mengadakan studi banding antara dua kesultanan itu sebenarnya. Itu hanya berbicara, itu baru berbicara pada tingkat naskah-naskah kuno, belum pada situs-situs yang lainnya. Dan pada situs-situs yang lainnya tentunya. Dan itu kita pastikan Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Iya. Ya. Saya kira ini informasi awal, Pak, yang mudah-mudahan bisa digali lebih lanjut, baik dari pihak kerajaan atau institusi terkait di Kalimantan Selatan dengan Kesultanan Buton.